Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatun Fitri Kusuma, NIM 193406007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu Rumah Singgah Anak Jalanan. Judul proyeknya Perancangan Rumah Singgah Anak Jalanan Medan Amplas. Lokasinya ada di Jalan Sisingamangaraja Amplas. Tema proyek Inclusive Design dengan luas 1,0527 hektar dan existingnya berupa lahan kosong dengan vegetasi sawit. Berikut analisa makro batas-batas site-nya. Di utara ada kompleks ruko, di timur ada Terminal Amplas, di selatan ada Jalan Sisingamangaraja dan flyover, serta di barat ada gudang karet. Analisa mikronya, di utara ada balai pelatihan, di timur ada Yacht Center, di selatan dan barat ada gudang karet. Kemudian masuk analisa. Jadi anak jalanan ini memiliki stigma negatif di masyarakat, yaitu anak jalanan dinilai normatif. Disinilah peran rumah singgah, yaitu untuk menciptakan anak jalanan dengan bakat dan moral sosial yang baik. Kemudian dilakukan analisa dan didapatkan data berupa itu lembaga sosial dalam upaya rehabilitasi anak-anak jalanan umumnya bertumbuh pada pelatihan keahlian dan pendidikan moral. Lalu bagaimana kemampuan bersosialnya ketika harus kembali ke masyarakat? Maka permasalahan ini coba dipecahkan dengan solusi arsitektur. Di antaranya terdapat fasilitas stage di rumah singgah anak jalanan. Stage melatih percaya diri dan kemampuan anak jalanan tampil di depan publik. Penampilan yang ditunjukkan di stage ini juga menjadi sarana entertain bagi masyarakat. Kemudian ada juga playground. Di sini anak jalanan dilatih untuk berbaur dengan masyarakat umum, terutama yang berusia anak-anak, juga di sisi lain memberi fasilitas bermain bagi anak yang terbuka untuk umum. Kemudian terdapat dinding mural. Dinding mural ini sebagai bentuk apresiasi atas karya anak jalanan. Di sini menimbulkan rasa dihargai dalam diri anak jalanan. Selain itu juga menjadi point of interest dari bangunan yang menarik atensi orang untuk datang. Next, kemudian ada inner court. Inner court menyediakan ruang bagi sesama anak jalanan dan juga pihak pengelola untuk bersosialisasi, berkumpul, mengobrol, duduk-duduk, ataupun kegiatan bersantai lainnya. Kemudian ada konsep kamar tidur. Dengan meletakkan kasur pada bidang yang sama tanpa tempat tidur, batas ruang antar masing-masing pengguna menjadi kabur. Tidak adanya batas menimbulkan kesan yang lebih akrab. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk rasa kekeluargaan dan ikatan yang lebih kuat bagi sesama penghuni. Next, kemudian masuk ke analisa view. Jadi di utara, bangunan ini dapat dilihat dari sisi balai pelatihan, di timur dari Yacht Center dan Jalan Panglima Denai serta kompleks ruko, dan di tenggara dari Yacht Center dan Jalan Sisingamangaraja. Di sini konsep view-nya bangunan berorientasi pada vista kawasan. Kemudian ini view dari arah Tugu ke dalam bangunan. Ini view dari arah Balai Kesenian. Ini view dari arah Yacht Center. Dan ini dari sisi tenggara. Ini view dari dalam bangunan ke luar. Kemudian masuk ke analisa kebisingan. Sumber kebisingan di sini ada dari jalan kawasan di sisi timur dan utara, kemudian dari kegiatan gudang karet yang ada di sisi barat dan selatan. Next, konsep untuk kebisingannya di ruang luar, mengatasi kebisingan dari sisi utara dan timur dengan cara membuat gundukan sehingga polusi suara yang datang terpantul ke atas dan tidak masuk ke dalam bangunan. Kemudian bangunan dijauhkan dari sisi jalan. Ini adalah contoh penerapannya, bentuk penerapannya. Membuat gundukan mengelilingi site dan juga vegetasi sehingga polusi suara yang datang terpantul ke atas dan tidak masuk ke dalam bangunan. Next, konsep kebisingan dari sisi barat dan selatan. Untuk mengatasinya, dibuat dinding masif pada sisi yang berbatasan langsung dengan tapak gudang karet, dan kemudian terdapat vegetasi bambu. Kerapatan tanaman bambu dapat mereduksi suara dan menyaring udara. Next, ini penerapan dari solusi kebisingan di sisi barat dan selatan. Kemudian analisa polusi. Terdapat polusi udara berupa aroma yang kurang sedap dari gudang karet atau dari sisi barat. Kemudian konsep untuk mengatasinya adalah yang pertama, penanaman vegetasi bambu di sisi barat dan selatan yang dapat menyaring udara. Ini adalah penerapannya. Kemudian konsep selanjutnya adalah dibuat bukaan pada sisi barat bangunan, dirancang miring ke arah utara. Ini bertujuan untuk mengurangi intensitas udara dari arah barat yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian sebagai antisipasi dari aroma tidak sedap yang tetap masuk ke dalam bangunan setelah solusi-solusi sebelumnya, maka terdapat vegetasi yang dapat mengurangi bau yang ditanam pada inner court dan pot tanaman yang ada di dalam bangunan.
Tanaman yang dipilih adalah tanaman sirih gading. Tanaman ini dapat menyerap bau tidak sedap. Kemudian lakukan analisa kebutuhan inklusi. Berikut adalah kategori-kategori orang dengan kebutuhan khusus, yaitu ada low vision, light perception, motor total, pendengaran, masalah berbicara, penggunaan lengan dan jari, penggunaan kaki, kelainan bentuk tubuh, mental intelektual, dan X penyakit jiwa atau X psikotik. Kemudian untuk konsep inklusif yang pertama adalah menerapkan ruang imajiner pada lantai bangunan. Lantai menggunakan material dengan tekstur yang berbeda-beda di setiap zona untuk membantu pengguna dengan keterbatasan melihat dalam mengorientasikan diri. Di sisi kanan merupakan gambar dari penerapannya. Kemudian konsep inklusif dengan warna. Pintu diberi warna-warna cerah. Selain untuk menggambarkan karakter anak yang ceria, ya ini juga mempermudah pengguna dengan keterbatasan kejelasan melihat dalam menandai suatu objek. Kemudian ada braille sign. Braille sign ini bertujuan untuk membantu pengguna dengan ketidakmampuan melihat. Braille sign ini berisi informasi fungsi dari sebuah ruang, diletakkan di sisi dekat arah bukaan setiap pintu. Kemudian ada RAM. Setiap akses menuju tempat yang memiliki perbedaan elevasi menggunakan RAM dan dilengkapi dengan handrail. Berikut adalah penerapan RAM-nya. Jadi tidak hanya sekedar sebagai akses untuk naik dan turun, tetapi juga memberi pengalaman ruang melalui adanya permainan cahaya dan taman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.